Salam, selamat bertemu kembali kita dalam channel ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, channel Langsung Terus yang kita gunakan untuk merenungkan bersama apa yang menjadi evangelium pada minggu yang akan datang, yakni tanggal 17 September tahun 2023. Dan kita harapkan akan semakin banyak orang juga yang menyukai saluran kita ini selama kita masih bisa di dunia ini. Maaf, saya sudah sering diserang oleh penyakit. Dan masih banyak orang yang meminta kepada saya di Facebook agar saya bikin pertemanan dengan mereka. Tetapi ternyata Facebook sudah ada 5.000 teman di sana dan tidak dibuka lagi untuk menambah, kecuali kalau dikurangi. Dan sewaktu saya bekerja di PGI wilayah Sumatera Utara, di KNLBF Indonesia, dan sebagai hamba Tuhan di Hauria Kristen Indonesia selaku bisop, lebih dari 2 juta sebenarnya teman saya yang kita katakanlah dekat. Tapi sampai sekarang di Facebook di video ini masih ada 3.000, masih 3.000 yang menjadi teman saya. Dan saya harapkan teman-teman saya di Facebook dan di waktu dulu itu kembali merindukan pertemanan kita melalui channel ini. Dan mari kita saling memberikan komentar. Mari kita bagikan kepada kawan-kawan kita, semoga berguna apa yang direnungkan pada channel kita, dan mengajak kawan-kawan untuk mensubscribe-nya. Tidak sulit mencapai subscriber 1 juta kalau kita mau, karena saudara-saudara sudah lebih dari 2 juta dulu, saudara sahabat-sahabat kental saya. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu, dan mari kita mulai perenungan kita dengan penyertaan dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara dan memberkati hati dan pikiran Bapak Ibu semuanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih ditentukan dari Filipi 2 ayat 1-11. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1-11. Marilah kita baca dulu apa yang dituliskan oleh Paulus di sana. Itu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati dan mengamalkan firman dan kehendak Tuhan. Amin. Dalam amanah kita juga diusulkan yang menjadi tema perenungan kita kali ini begini: bersatu dan merendahkan diri. Bersatu dan merendahkan diri. Rupanya persatuan umat Kristen sepanjang zaman harus diserukan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan begitu pentingnya persatuan dan kesatuan itu, sehingga para pencatat Injil, penulis Injil, menuliskan apa yang menjadi dua Tuhan Yesus Kristus, yang di dalamnya ut omnes unum sum, supaya kita bersatu. Satu di dalam Yesus Kristus. Namun harus kita akui bahwa umat Kristen yang dirindukan bersatu ini dilakukan dengan seperti bersatunya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Esa itu. Dan bukan seperti bersatunya sebuah kelereng, ya, tetapi bersatu yang hidup. Banyak metode yang dipikirkan oleh orang Kristen untuk bersatu, tetapi tetap dalam konteks bersatunya Tuhan kita yang Maha Esa itu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, yang kalau diperlukan Bapa bekerja, yang dalam Alkitab Dia mencipta, juga memberikan segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu yang butuh untuk ciptaannya. Dan pada kesempatan lain, Dia bekerja sebagai firman yang digunakan sebagai mencipta dulu. Dan sekarang Dia datang sebagai manusia, lalu bekerja untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, mengampuni dosa seluruh umat manusia, dan orang yang menyambut pengampunan dan keselamatan itu akan benar-benar menikmati keselamatan tersebut. Dan di kesempatan lain Dia bekerja sebagai Roh Kudus, yakni yang memelihara, yang mengetukkan hati orang untuk percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa itu. Maha Kuasa untuk menyatakan dirinya. Dia tidak seperti batu, atau seperti batu intan yang tidak pernah bisa berubah. Kalau batu intan itu dari London ke New York dikirimkan tetap seperti itu bentuknya. Tapi kalau Tuhan datang dari surga menuju bumi ke tengah-tengah manusia, Dia berkuasa penuh untuk menunjukkan dirinya, menyesuaikan dirinya kepada orang yang akan ditemuinya. Sering Dia hanya datang sebagai firman yang tidak nampak wujudnya, hanya sebagai suara, dan Dia datang juga sebagai wujud yang tidak bisa disentuh, yang bisa memang kalau makan bersama mau Dia. Seperti Dia datang kepada Abraham dulu, ya.
Abraham menyediakan makanan bagi mereka, mereka makan. Dan Yesus sebagai pribadi yang menjadi manusia bersama-sama dengan manusia, betul-betul merasakan semua derita manusia, bahkan berusaha menanggulangi penderitaan manusia itu. Dia bisa disentuh, bisa dibisiki, ya. Dan kalau dia datang pada kesempatan lain sebagai Roh Kudus yang berkuasa mengubah manusia, itulah Tuhan kita yang Maha Esa itu, yang dinamis, yang betul-betul berkuasa atas dirinya dan berkuasa atas dunia ini. Jarang Tuhan, dan tidak ada Tuhan selain Tuhan kita yang demikian, ya. Yahweh Elohim, Yahweh Ehad itu harus dijabarkan dengan betul-betul menurut kehendak Tuhan, mengikuti alur pergaulan Tuhan kepada umatnya. Jadi jangan kaku, ya. Jangan bikin Tuhan kita itu sebagai Tuhan yang tersembunyi, ya, konditus. Itu enaknya bertuhan kepada Tuhan kita yang Maha Esa, yang Trinitas itu. Ingat, Trinitas tidak sama dengan terjemahan dengan Tritunggal sebenarnya, ya. Karena apa? Banyak orang mengatakan Trinitas, 3 serangkai katanya. Itu di Google, menurut saya itu salah. Karena apa? Tri dengan nitis bahasa Indonesia penjelmaan, ya, atau menjelma. Jadi Trinitas, 3 penampakan diri yang utama yang dipilih oleh Tuhan dalam pergaulannya kepada umat manusia. Jadi memang kalau istilah Tritunggal kita pakai, ya seolah-olah kita membenarkan juga tuduhan-tuduhan orang kita bahwa ada 3 itu. Tapi kalau Trinitas itu 3 cara penampakan Tuhan sebagai Bapa, sebagai Firman atau sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus, pasti tidak ada orang yang bisa menyangkalnya. Banyak cara lain memang yang bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan dirinya, tapi Alkitab memberitahu 3 cara penjelmaan, ya, cara penyataan diri. Bapak Ibu Saudara, itu sangat berbeda dengan Tuhan yang disaksikan orang-orang lain yang tidak mau menjadi manusia, bahkan tangannya pun tidak bisa disebut bahwa Tuhan itu bertangan, katanya enggak. Kalau ada dalam kitab suci mereka ada tangan Tuhan bergerak, hukuman Tuhan berjalan, katanya diterjemahkan, ya. Memang berbeda-beda cara menerjemahkan kitab suci mereka, tapi kita konsisten bahwa Tuhan itu bisa antropologis, bukan hanya teologis, ya, bukan hanya roh, ya kan? Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan atau Paulus menginginkan bersatu umatnya. Jadi harus pandai mengatur persatuan itu. Paulus mengatakan ada persekutuan roh, ada penghiburan kasih, ada nasihat, ada kasih mesra, ada belas kasihan, ya. Kalau ada itu, hal-hal itu memungkinkan orang untuk sehati sepikir, untuk satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tentu saja tidak satu tubuh, enggak. Walaupun bisa kita katakan bahwa kesatuan umat Kristen sebagai tubuh Kristus bisa juga, ya. Tapi Paulus dengan sengaja di sini menghindarkan satu tubuh, karena di Korintus dia katakan satu tubuh, beraneka ragam anggota, atau juga bisa satu, kan. Ya. Kasih apa? Ahab itu. Ya, Oheb.
Orang Yunani mengenal ada 4 kasih kan. Kasih Tuhan itu kasih agape katanya. Satu jiwa, kayak mana bisa satu jiwa kita? Karena Tuhan menciptakan roh kita masing-masing, makanya kita bisa satu jiwa. Ya, satu roh. Yang paling penting adalah satu sepikir. Jadi bisa seperti ini, di hari ini sehati sepikir memegang sesuatu. Otomatis itu dipegang begini. Ya, coba ini dipegang. Otomatis kan jari-jari ini memegang. Sehati sepikir itu, ya, cara kekuatannya berbeda-beda. Namun berbeda pikiran, berbeda pendapat harus dijadikan menjadi berkat. Itu yang luar biasa di kita. Jadi tidak ada usaha untuk seperti dikatakan, ya harus beginilah pendapat kita semua. Kalau di budaya yang saya sepikir katanya di Arabisasi, Indonesianisasi, Amerikanisasi, Inggrisisasi, ya itu kata saya sepikir tidak begitu kita. Tetapi apa? Majemuk tak bersatu, beraneka ragam tapi bersatu. Jadi jemaat di Filipi diharapkan agar bisa si Paulus itu sukacitanya sempurna dan sukacita mereka juga sempurna. Harus satu sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, dan tidak mungkin satu asal usul, tapi satu tujuan bisa. Tujuan kita apa? Menjadi warga negara kerajaan surga di bumi ini yang baik dan juga nanti di surga. Menikmati kehidupan surgawi di bumi ini dan juga menikmatinya nanti di surga pasti itu. Tujuan kita ya menjadikan semua manusia menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun caranya berbeda-beda, silakan aja. Yang penting percaya dan mengikut Yesus Kristus. Untuk itulah kita tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Mengapa? Untuk apa kita itu mencari puji-pujian yang sia-sia? Walaupun pengkhotbah mengatakan semua sia-sia, tapi jangan kita cari yang sia-sia itu. Ada yang tidak sia-sia, yaitu kasih. Yaitu kepedulian terhadap orang lain selalu dituntut kepada kita. Dan menjadi kewajiban kita karena kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial, bukan makhluk individualis. Bukan makhluk egois, tetapi makhluk ciptaan yang benar-benar membutuhkan orang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri kita butuhkan orang lain, tetapi agar ada juga yang kita pedulikan. Bukan manusia orangnya kalau dia tidak suka ada yang dipedulikannya orang lain. Dan tidak manusia yang bagus dia kalau dia hanya dipedulikan tetapi dia tidak peduli terhadap dirinya. Dia harus mengatur dirinya untuk bagus. Kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dinasihatkan Paulus ini sangat bagus untuk kita nikmati sekarang ini. Dengan rendah hati kita hidup bersama. Dan untuk apa menyombongkan diri ya? Kita salut terhadap orang-orang yang betul-betul dia memang bisa sangat tinggi status dan derajatnya, tetapi benar-benar bisa bersama kita dan sangat rendah hati. Bahkan kita tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah orang yang berstatus tinggi. Dia bisa menyamar
Di YouTube sudah kita banyak tonton bagaimana seseorang konglomerat bisa menyamar menjadi satpam. Pemilik perusahaan bisa menjadi satpam. Dan dia rela dibully oleh para pekerja-pekerjanya sebelum dia menunjukkan dirinya siapa. Hanya untuk mengetahui bagaimana para pekerjanya itu sebenarnya di perusahaannya kan. Tuhan kita juga memilih jalan seperti itu. Agar dia tahu karakter kita. Bagaimana karakter kita menyambut Tuhan yang datang incognito, menyamar bersama kita. Immanuelnya itu dilaksanakan dengan penyamaran yang sangat luar biasa. Dia mengambil rupa seorang hamba, ya, seorang budak. Dia datang melayani, bukan untuk dilayani. Luar biasa itu. Dan itu ternyata dalam sejarah yang ditulis tentang perbuatan-perbuatan Yesus, semuanya menunjukkan kepeduliannya terhadap manusia yang lain, yang sangat menganggap tinggi derajat manusia itu untuk dia naikkan lagi menjadi manusia yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya kita juga begitu. Oleh karena itu jangkauan kepedulian kita kepada orang lain sampai kepada satu negara, ya. Jangan ada yang saling merongrong. Ya, walaupun kita berbeda pendapat, berbeda pilihan di dalam pemilu mendatang, jangan ada yang saling merongrong. Ya. Mari jalankan kemerdekaan kita untuk menentukan siapa. Dan Tuhan datang menolong kita di sana. Tapi Tuhan memperhatikan apakah kita ini menjadi seorang pengkhianat atau enggak. Pengkhianat terhadap negara yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita sepakati menjadi tempat kediaman kita di bumi ini. Hati-hati dong, Tuhan tetap datang sekarang secara incognito untuk menguji kita, melihat kita, bagaimana karakter kita. Sampai bagaimanapun hebatnya kita menyembunyikan diri, Tuhan bisa melihatnya. Seperti dikatakan orangnya, kau curi ayam, kau bawa ke kamarmu, kau potong, kau pikir tidak ada yang melihatnya. Ya, ada. Siapa? Ya Tuhan sendiri. Oleh karena itulah, Paulus dengan tegas menganjurkan kepada jemaat Filipi dan kepada kita, kiranya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kamu katanya, bukan kau. Kamu, jamak. Dan yang dicontoh itu satu. Ya, Yesus Kristus. Jadi semua menjadi seperti Yesus Kristus. Menaruh pikiran seperti Yesus Kristus. Mengapa? Terus terang, dalam semua perdebatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan orang kaum Farisi, orang kaum Sadusi, Tuhan tidak pernah, atau Yesus tidak pernah memaksakan pendapatnya. Dia selalu gali pendapat orang itu. Ya, selalu gali. Waktu ditanya, mengapa menurut Musa harus bisa diberikan surat cerai katanya. Bagaimana pendapatmu rupanya? Terus gitu. Jadi bukan omong kosong ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, perasaan apa sebenarnya? Perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini perasaan keinginan menyelamatkan manusia dari keberadaannya yang sebenarnya sudah tidak terpakai menjadi terpakai di hadapan Tuhan dan di dunia ini. Ya, walaupun dia setara dengan Tuhan, kata-kata setara di sini dipakai. Tidak seperti pendapat Erastus Sabdono bahwa Yesus itu katanya tidak setara dengan Tuhan. Bahkan dia mengatakan bahwa
keputusan Konsili Nicea tahun 325 itu katanya salah. Berarti ini si Rasul Sabdo kembali kepada ajaran sesat di awal mula-mula dulu kan? Ya, padahal dia setara. Kalau setara ya, firman yang menjadi manusia setara. Firman setara dengan Tuhan. Mana mungkin tidak setara? Ya, artinya satu. Yesus Kristus satu dengan Bapa dan satu dengan Roh Kudus. Kan kayak gitu. Tapi dia bisa mau mengosokkan diri. Ya, bahkan mati di kayu salib. Banyak bertanya sekarang, siapa yang mati di kayu salib? Apakah Tuhan juga mati di kayu salib? Banyak juga perdebatan di situ. Orang-orang yang tanggung-tanggung ya, percayanya pasti menyangkal mati Tuhan tidak pernah mati katanya. Dan memang Alkitab menunjukkan bahwa Yesus sewaktu menghembuskan napasnya yang terakhir, dikatakan, ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu, rohku kepadamu. Yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan, dan dia mati, ya jasadnya akan kembali kepada asalnya di bumi. Makanya dia dikuburkan. Dan dia bangkit dengan tubuh yang baru kan. Kan kayak gitu. Tapi ada pendapat yang ekstrim juga mengatakan, kayak mana rupanya kalau Tuhan mati? Apakah kau mati juga katanya? Kalau Tuhan mati apa nggak bisa hidup dia? Ya Maha Kuasa kok. Jadi dia kan takut, Tuhan sampai ikut mati demi kau, hanya demi kau itu, karena nakalmu bukan main. Tapi yakinlah kalau Tuhan itu kau percaya ikut mati, dia tidak mati kekal di situ, enggak. Karena mati menurut kamu itu kan banyak artinya. Adam dihukum mati tapi dia bisa hidup kok. Ya, mati apa dia? Jadi kalau kamu kurang memahami apa artinya mati, koreksilah pendapatmu itu. Sesuaikan dengan pendapat Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan aku mati demi engkau, kan gitu ya bisa saja. Agar kita hidup ini, kan kayak gitu. Dan dia rela, tidak dipertahankannya, tidak sombong dia. Kita pun diajar Tuhan untuk tidak sombong, kan kayak gitu. Tetapi rendah hati. Ya. Karena dengan cara itu kita bisa ditinggikan yang sangat luar biasa. Sama seperti Yesus Kristus setelah dia berhasil dalam misinya menyelamatkan umat manusia dan membangkitkan, mengalahkan kematian, dia naik ke surga, mendapat tempat yang paling tinggi, betul-betul bersama, menjadi satu dengan Tuhan lagi. Ya, dia merajai dari sana. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya nama yang tertinggi sama dia, tapi juga kerajaan yang tertinggi. Tidak ada kerajaan selain kerajaannya. Tidak ada orang lain yang bisa menghakimi dunia nanti selain Yesus Kristus. Makanya sesuaikan dirimu sekarang dengan dia. Walaupun kau beragama apapun, ya, ketahui Yesus akan menghakimimu nanti. Makanya sesuaikan hidupmu dengan Yesus. Ya. Dengan Yesus yang penuh kasih. Maka lakukan kasih itu berdasarkan agamamu. Apalagi berdasarkan agama yang dianjurkan oleh Yesus Kristus, semakin baguslah. Orang Kristen pun, jangan Kristen ngomong kosong. Lakukan kehendak Yesus. Kasih itu. Jangan berpecah-pecah. Walaupun kau banyak dominasi, jangan berpecah-pecah. Usahakan persekutuan yang indah satu sama lain. Jangan lelah, terus bersama dalam Kristus. Karena apa? Ingatlah seperti kata-kata saya nanti, bangsa-bangsa datang dan akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan Paulus mengulangi kembali itu. Ya, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Kalau menurut Yesaya 45 itu, bangsa-bangsa yang bertekuk lutut sekarang, penghuni dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah, bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak tanggung-tanggung, lebih luas lagi itu. Ya, jadi kalau kau bersembunyi juga di alam barzah, di dunia kematian sana,
Tuhan bisa mengambilmu dari situ dan dihakimi, baru dijatuhkan ke neraka kekal. Bagaimana itu? Jadi kalau Yesaya 45 ayat 25 itu ya, atau ayat 23, 24, bangsa-bangsa yang bertekuk lutut sekarang, kalau kau kenal ada 3 dunia, dunia atas, dunia tengah, dunia bawah, penghuninya semua bertekuk lutut kepada Tuhan. Karena tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, yang lain-lainnya Tuhan-Tuhannya itu yang dituhan-tuhankan. Tapi ini bukan. Apa salahnya kita bersyahadat mengatakan ya, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu. Memang kita punya pengakuan iman rasuli, tapi syahadat orang Kristus, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ingat ini, pandai dia itu. Ya, karena Yesus Kristus es kurios katanya ya. Bukan Theos dikatakan di sana. Tuhan. Sebenarnya itu ada huruf besar, Tuhan. Artinya Tuhan yang betul-betul berkuasa memiliki semua ciptaannya, semua yang ada di bumi. Ya. Jadi enggak Allah. Allah itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah. Tapi di sini tekankan Tuhan itu karena kuasanya di bumi mau ditunjukkan ya. Dia yang akhir, dia yang awal. Kalau Allah kan itu hanya yang awal, bukan yang akhir. Ya. Walaupun maha kuasa dia, tapi Tuhan Yesus itu yang awal dan yang akhir. Kemuliaan Allah Bapa, ya, itu yang sangat penting kita tunjukkan. Karena apa? Dengan adanya kemuliaan Allah di bumi, keselamatan bisa terjadi. Keberuntungan umat manusia bisa terjadi. Berkat akan berlimpah-limpahkan ada. Makanya waktu Yesus melahirkan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Dan seterusnya. Yang berkenan kepadanya. Kan begitu. Jadi kemuliaan Allah itu menjadi prasyarat untuk damai sejahtera di bumi. Tuhan memberkati kita. Tuhan Bapa Surgawi, kiranya kami dapat meniru sebagaimana perasaanmu. Merendahkan diri dan juga menyatu seperti Engkau satu dengan Bapa. Kami tidak lupakan tugas kami. Satukanlah kami negara Republik Indonesia yang berdasar kepada Pancasila, yang menginginkan persatuan Indonesia. Walaupun berbagai cara agar bisa bersatu. Walaupun begitu majibuk bisa bersatu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati bangsa kami. Dimuliakanlah nama-Mu sehingga di bumi kami dapat kami nikmati damai sejahtera yang daripada-Mu. Sempurnakan doa kami Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.